Sebelumnya di Battle Truck The Heaven, Xiaoyan berhasil lepas dari ancaman Ratu Medusa. Itu semua lantaran campur tangan dari Lord segala roh semesta alam, yakni Yao. Yao dan Ratu Medusa kemudian mengikat janji untuk saling menjaga satu sama lain, selama Xiaoyan murid dari Yao mencarikan pil pencairan roh untuk Ratu Medusa. Sementara itu Wu Hao melangsungkan pertarungan melawan Bai Cheng. Wu Hao yang notabene-nya jauh di bawah dari kekuatan Bai Cheng, sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil akhir. Benar, Wu Hao tak ada artinya bagi Bai Cheng. Sun Ao tak tahan melihat tingkah laku Bai Cheng yang begitu sombong. Namun di sela-sela itu, Xiaoyan datang dengan kekuatan barunya. Nah, jadi di episode ini, pertarungan Xiaoyan melawan Bai Cheng akan tersaji. Penasaran? Yuk bungol, langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Menggunakan transformasi teratai hijau, Xiaoyan dianggap telah menyombongkan diri di hadapan Bai Cheng. Namun kenyataannya, malah Bai Cheng yang begitu sombong di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menyerang dengan teknik penghancurnya. Setidaknya serangan Xiaoyan tersebut mampu membuat kubu tim geng putih terkejut setelah melihat kekuatan Xiaoyan ini. Kejadian tak terduga kembali terlihat, coy. Bai Cheng yang sedikit lebih tinggi kekuatannya dibandingkan Xiaoyan, ia mampu membalikan keadaan. Xiaoyan mendapatkan masalah saat dimana ketika Bai Cheng dengan beringas menyerang pertahanannya. Kubu gerbang Pan khawatir, sedangkan kubu geng putih kembali bersorak setelah melihat ketuanya mampu membuat Xiaoyan oleng. Begitupun dengan senjata Xiaoyan, kala itu terlempar setelah mendapatkan serangan dari Bai Cheng. Sementara Bai Cheng yang melihat hal itu, ia begitu yakin akan menang. Tapi sayangnya, keyakinan itu tak sejalan dengan keinginan hati. Xiaoyan secepat kilat mampu memberikan satu pukulan telak mengenai wajah Bai Cheng ini. Orang-orang pun bingung kenapa Xiaoyan lebih jago ketimbang memakai senjatanya. Karena mereka tak tahu ya kan, betapa beratnya gada hitam milik Xiaoyan ini. Sehingga Xiaoyan lebih lincah, lugas, dan gesit. Sementara di lapangan, Bai Cheng kalah cepat dibandingkan Xiaoyan. Ia hanya menghindar dan tak mampu menyerang balik. Jika terus-terusan seperti ini, ia akan kalah. Maka Bai Cheng harus menggunakan cara lain, yakni dengan satu pil pemberian si Amat. Pil tersebut sangat berfungsi di diri Bai Cheng. Kini Bai Cheng mampu membalik keadaan. Xiaoyan beberapa kali mendapatkan serangan Bai Cheng yang begitu cepat dari sebelumnya. Hal ini membuat pertarungan semakin menarik saja. Para penonton yang menyaksikan masih belum bisa memastikan siapa yang akan memenangkan pertarungan terakbar ini. Xiaoyan tahu bahwa Bai Cheng baru saja memakan pil yang mampu menambah stamina. Padahal saat bertarung di arena seperti ini,
meminum pil sebuah perbuatan haram, sehingga kubu tim Gerbang Pan mencemooh perbuatan Bai Cheng yang seharusnya memberikan contoh terhadap junior-juniornya. Malahan sebaliknya, Bai Cheng melakukan pertarungan yang tidak adil dengan memakan sebuah pil. Bai Cheng menghiraukan akan hal itu. Ia harus menang di pertarungan ini, sebab jika kalah, pastinya Bai Cheng akan lebih malu lagi. Jika itu maunya Bai Cheng, maka Xiaoyan akan melakukan hal yang sama. Xiaoyan memakan pil tingkat 5 atau pil naga, coy. Pil tersebut langsung memberikan efek yang begitu dahsyat. Aura tubuh Xiaoyan kembali menyala, menandakan siap bertarung hidup dan mati. Kini giliran Xiaoyan yang akan memberikan shock terapi setelah memakan pil. Setidaknya satu serangan ini mampu membuat Bai Cheng menelan lagi ludah kesombongannya. Ya, akibat serangan tadi Bai Cheng juga harus melepaskan senjatanya, di mana Xiaoyan langsung meletakkan senjata Bai Cheng ke samping senjata Xiaoyan yang sudah lama terlepas. Namun pertarungan belum sampai di sini, coy. Bai Cheng menggunakan teknik armor bumi sebagai pondasi kekuatan tubuh. Xiaoyan yang sudah banyak makan garam, ia tahu penangkal teknik tersebut, yakni pukulan Octadic Smash. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Pukulan Xiaoyan mampu membuat armor bumi milik Bai Cheng pecah, dan ia harus mengeluarkan darah akibat pukulan Xiaoyan yang begitu amat dahsyat membahana. Pada akhirnya, Bai Cheng kalah. Hanyu dan lainnya memuji talenta yang luar biasa ini. Bukan itu saja, atas keberhasilan mengalahkan Bai Cheng, maka dengan itu juga Xiaoyan merebut posisi Bai Cheng dari daftar murid terkuat di halaman dalam. Kemudian kemenangan Xiaoyan diiringi dengan sorak-sorai pendukung dari tim Gerbang Pan. Akibat pertarungan ini, membuat Xiaoyan merasakan bahwa staminanya sangat terkuras. Sun Er dengan sigap mendatangi, lalu cepat-cepat ingin membawa Xiaoyan pergi dari sini. Nah, ketika Xiaoyan ingin pergi, ada lagi aura berbeda yang berasal dari atas. Sepertinya ia ingin menantang Xiaoyan bertarung. Namanya Li Qing, dia adalah kakaknya Jenny. Dimana kita tahu sebelumnya Xiaoyan pernah bersitegang ya kan, dengan Jenny dan Jono. Akankah kedatangan Li Qing ingin membalaskan dendam adiknya? Entahlah. Sebelumnya, Li Qing memberikan pujian terhadap Xiaoyan atas berhasil mengalahkan Bai Cheng yang dikenal sebagai murid senior tingkat atas. Xiaoyan tahu tujuan Li Qing datang ke sini. Ia bersiap dengan senjatanya, sembari mengatakan bahwa ini sebuah kebetulan saja. Li Qing kemudian menambahkan bahwa sebelumnya di antara mereka pernah bermasalah ya kan secara tak langsung. Begitupun dengan Jenny, ia juga turun menghampiri kakaknya Li Qing. Sun Er mencium aroma pertarungan akan tersaji, sehingga ia mencoba agar hal itu tak terjadi dengan mengancam kepada Li Qing. Jika Li Qing bertindak kejam, maka Sun Er tak tahu urusan lagi dan akan membuat Li Qing menyesal untuk selama-lamanya. Karena sebelumnya menurut Sun Er yang salah itu adiknya Jenny bukan Xiaoyan. Jenny juga ikut berbicara bahwa kakaknya ini bukan lelaki yang suka diceramahi. Selain itu, Jenny lagi-lagi menghina Xiaoyan sehingga membuat Sun Er marah dan langsung menyerang Jenny karena telah berani menghina ayangnya. Setidaknya Sun Er berhasil menampar wajah cantiknya Jenny. Ketika Jenny ingin menyerang balik, Li Qing menghentikannya. Tentunya Jenny bingung kenapa kakaknya ini seketika niat awalnya menghilang untuk membunuh Xiaoyan.
Sampai sini belum tahu alasan kenapa Li King bersikap dingin seperti ini. Yang ada hanya saling tatap satu sama lain antara Xiaoyan dan Li King. Ketika suasana semakin mencekam, Hanyu dan lainnya turun dari tempat mereka menyaksikan ini. Terutama Linzi, ia memberikan apresiasi atas tindakan Sun E setelah mendengar ayahnya dihina oleh orang lain. Kemudian Linzi mengingatkan kepada Li King untuk tidak bertindak berlebihan. Jika itu terjadi, maka ia akan turun menghadapi Li King. Apalagi jika Li King melawan Xiaoyan serasa tak adil ya kan? Dimana Xiaoyan mulai kehabisan tenaga setelah bertarung melawan Bai Cheng. Sehingga Li King mengurungkan niatnya. Namun sebentar lagi ujian halaman dalam akan diselenggarakan. Ia berharap Xiaoyan ikut serta dan bertemu dengannya. Maka dengan itu, ia akan menghabisi Xiaoyan. Begitupun dengan Xiaoyan, ia tak takut sedikit pun dan bersedia meladeninya. Singkatnya, saat di luar, Lin Xin berterima kasih kepada Xiaoyan atas pertolongannya di hutan kemarin. Selain itu, Xiaoyan juga diberitahukan bahwa ia akan diikut sertakan dalam ujian halaman dalam. Hal itu lantaran Xiaoyan berhasil mengalahkan Bai Cheng. Bai Cheng berada di peringkat 34 dan sekarang peringkat tersebut direbut oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan tak merasa senang karena tujuannya menjadi 10 besar terkuat di sini. Ya, meski demikian, setiap naik peringkat, maka murid tersebut akan mendapatkan keuntungan. Xiaoyan kala itu disuruh oleh guru Yaolao untuk mendatangi pavilion obat. Rencananya ia akan memurnikan harta yang telah ia dapati. Xiaoyan sudah memiliki penempa inti bumi dan rotan hijau. Hanya saja satu yang kurang, yakni benda yang bernama SAP Jenggot Naga. Sepertinya di pavilion itu terdapat benda yang masih kurang dalam penyempurnaan sebuah ramuan, coy. Sesampainya di depan gerbang pavilion obat, Xiaoyan dihadang penjaga tempat ini. Ia disuruh kembali sebab dari gestur tubuh Xiaoyan menandakan seperti tidak ada kepentingan di tempat ini. Selain itu, Xiaoyan juga dipinta untuk membayar upeti. Namun ada wanita yang mengenali tentang latar belakang siapa Xiaoyan ini. Ya, tentunya ini kejadian langka. Sebab Xiaoyan sudah dikenal oleh petinggi-petinggi tempat yang ada di halaman dalam. Sehingga Xiaoyan langsung dipersilahkan masuk. Benar, ada Tetua Hao. Dialah pemimpin pavilion. Tetua Hao merasakan bahwa kedatangan Xiaoyan secara mendadak ini pastinya ada kepentingan lain. Benar sekali, kedatangan Xiaoyan ke sini untuk mencari benda yang ia butuhkan untuk kelangsungan dalam pemurnian. Karena pavilion ini dikenal memiliki benda-benda langka yang berkualitas tingkat tinggi di halaman dalam. Sebagai pemimpin di pavilion ini, Tetua Hao tentunya tak ingin berbelit-belit dengan Xiaoyan. Hanya saja peraturan pavilion ini, setiap pengunjung harus bersedia menukarkan benda yang ada di tangan dengan benda di tempat ini. Tetua Hao meminta kepada Xiaoyan agar menukarkan pil naga. Sisanya, Xiaoyan berhak memilih apa saja benda yang diinginkan di sini. Tetua Hao bukan untuk memanfaatkan keadaan ini dengan harapan mendapatkan pil naga. Jika dihitung-hitung, benda itu jika ditukarkan dengan SAP Jenggot Naga, Xiaoyan tak akan mengalami kerugian. Setelah pikir-pikir, Xiaoyan akhirnya menyetujui aturan itu. Kemudian Tetua Hao memberikan sebuah benda. Lalu Xiaoyan dibebaskan untuk memilih benda apa saja jika benda yang diinginkan didapati. Tetua Hao juga meminta untuk meninggalkan jejak energi pada benda tersebut. Maka Tetua akan mengetahui benda yang dipilih oleh Xiaoyan. Sebagai pemuda jenius, Xiaoyan hanya akan memilih benda yang dibutuhkan saja, alias tidak serakah mengambil semua benda yang ada di pavilion ini. Singkat cerita, Xiaoyan memasuki ruangan yang dipenuhi akan pil. Meski banyak tak membuat Xiaoyan tergiur untuk memiliki semuanya. Yang ia butuhkan saat ini ialah SAP Jenggot Naga. Banyaknya pilihan tentunya membuat tingkat kesulitan semakin terasa untuk menemukan benda yang diinginkan. Singkatnya, Xiaoyan berada di lantai atas. Di sini ia merasakan benda-benda bagus. Sepertinya untuk kualitas, 2 kali lebih jauh daripada di lantai bawah sebelumnya. Seperti yang ada di depan Xiaoyan saat ini, namanya batang peton darah.
Benda ini bagus untuk para petarung, karena bukan ini yang ia cari. Maka dari itu Xiaoyan melewati kesempatan untuk mendapatkannya. Setelah cukup lama mengitari tempat ini, Xiaoyan akhirnya menemukan buah es api jenggot naga. Xiaoyan langsung saja mengambilnya ya kan. Namun hal tak terduga terjadi. Secepat kilat ada seseorang yang merebut benda itu dari tangan Xiaoyan. Dia adalah gadis kecil pemilik semua benda yang ada di sini, termasuk buah es api jenggot naga. Meski terlihat seperti gadis biasa, namun memiliki kekuatan tak terduga. Tak heran jika melihat ia memakan benda yang dianggap sangatlah keras. Gadis ini memakannya seperti makan kue, alias tanpa ada kesulitan sedikit pun dan pengaruh. Xiaoyan juga disuruhnya untuk pergi meninggalkan tempat ini jika tak ingin bermasalah dengannya. Xiaoyan pun mencoba merayu gadis kecil ini agar tidak memakannya. Awalnya gadis ini hanya menghiraukan perkataan Xiaoyan itu. Namun setelah mendengar Xiaoyan dapat menyempurnakan benda-benda di sini dan membuatnya agar lebih enak jauh dibandingkan dengan benda awalnya, akhirnya rasa penasaran gadis kecil ini pun mulai tersirat di benaknya. Dan Xiaoyan pun berhasil mendapatkan benda yang ia cari. Sebelum memurnikan benda itu, Xiaoyan dan gadis kecil ini menghadap dulu kepada Tetua Hao. Ya, tujuannya untuk mendapatkan satu pil lagi agar dapat menyempurnakan pil secara utuh. Tetua kemudian memberikan apa yang diinginkan Xiaoyan ini. Untuk latar belakang gadis kecil ini sih belum dijelaskan secara rinci coy. Hanya saja gadis kecil ini bukanlah manusia biasa. Bisa dibilang dia adalah manusia setengah iblis. Ia juga sangat sering datang ke pavilion ini dan memakan semua benda tanpa disempurnakan secara langsung. Singkatnya, Xiaoyan sudah melakukan proses pemurnian. Di sini ia juga menanyakan kepada gadis kecil ini bahwa iblis akan berevolusi menjadi manusia, minimal berada di tingkat duhuang ya kan? Berbeda dengan gadis kecil ini, meski ia sudah menjadi manusia, bukan berarti dia berada di tingkat tersebut. Melainkan ia waktu dulu tak sengaja memakan pil transformasi. Itulah sebabnya gadis ini menjadi seorang manusia yang begitu cantik. Sedikit catatan, gadis kecil ini bisa berubah-ubah menjadi iblis atau manusia sesuka hatinya coy. Xiaoyan juga menanyakan tentang keberadaan orang tuanya. Ya, gadis kecil ini sejak bayi sudah yatim piatu. Entah siapa kedua orang tuanya. Masa lampau gadis ini pun terbilang memprihatinkan. Karena dulu ia hidup dalam penindasan. Untungnya beberapa tahun silam ia lepas dari penindasan itu. Hal itu tak luput lantaran gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai sini akhirnya kita mengetahui bahwa namanya adalah Xian coy. Xian setelah memakan pil pemurnian yang dihasilkan dari tangan Xiaoyan, ia sungguh sangat tak percaya dari kenikmatan yang ia rasakan tak ada duanya dari alkemis manapun. Baginya yang diberikan oleh Xiaoyan adalah yang terbaik. Xian pun sangat berterima kasih kepada Xiaoyan atas pemberian ini. Sebagai rasa terima kasih, jika kelak Xiaoyan meminta bantuan kepadanya, maka ia siap menolong Xiaoyan. Apalagi di halaman dalam ini, Xian adalah peringkat 1 dari daftar murid terkuat. Mendengar nomor 1 membuat Xiaoyan sangatlah terkejut. Tak disangka-sangka ia bertemu dengan murid terkuat nomor 1 di halaman dalam. Xiaoyan meminta pencerahan kepada guru Yaolao. Yaolao tak tahu secara persis karena gadis itu tak menunjukkan wujud aslinya sebagai binatang iblis. Namun Yaolao dapat merasakan bahwa gadis itu masih muda dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Singkatnya, Xiaoyan kembali mendatangi Tetua Hao. Tetua sangat berterima kasih atas kerjasama yang dijalankan di antara kedua belah pihak. Xiaoyan memberikan pil naga, begitupun dengan Tetua Hao. Ia memberikan apa saja yang dibutuhkan Xiaoyan. Namun satu lagi permintaan kepada Tetua Hao, yakni Xiaoyan inginkan benda yang bernama inti iblis atribut air tingkat 6. Mendengar itu Tetua Hao langsung keselak minuman. Sebab benda itu setara dengan kekuatan duhuang. Pastinya sebagai tetua berat untuk mengatakan keberadaannya ya kan. Namun dikarenakan Xiaoyan ini adalah orang baik, ditambah lagi ia juga memberikan pil naga terhadap pavilion ini, Tetua Hao pun memberikan sedikit penjelasan. Ada Tetua Liu yang dikenal sebagai tetua yang sangat pemilih. Ya, bisa jadi atribut air tingkat 6 berada di tangannya. Nah, jika Xiaoyan inginkan benda tersebut, pastinya harus bekerja lebih ekstra lagi dan merebut dari tangan Tetua Liu. Xiaoyan langsung saja diarahkan menuju rumah Tetua Liu. Di sini Xiaoyan langsung mengitari rumahnya yang dipenuhi akan benda-benda bagus. Liu Zhanglao的宝贝还真不少。
sebagai seorang yang dikenal tetua pemilih, dan di lain sisi ia tahu Xiaoyan ini memiliki keterampilan di bidang alkemis. Namun jangan harap untuk mendapatkan sesuatu benda yang ada di tempatnya. Tetua Liu selain pemilih, dia juga pelit akan benda-benda miliknya. Selain menjaga dan takutnya benda itu akan dipergunakan dengan cara tidak baik, lebih baik ia menyimpan dalam-dalam benda tersebut dari jangkauan orang lain, ya kan? Xiaoyan langsung ke pembahasannya, yakni untuk mendapatkan atribut air. Tetua Liu bersedia untuk memberikan, asalkan Xiaoyan dapat memberikannya pil tingkat 6 sebagai penggantinya. Sebab Tetua Liu yakin Xiaoyan tak akan memiliki benda yang ia pinta. Tak sebodoh itu, Xiaoyan yang tahu bahwa Tetua Liu sedang menjalankan latihan atribut api, maka Xiaoyan telah menyiapkan pil untuk memudahkan proses latihan Tetua Liu di masa mendatang. Awalnya Tetua Liu berusaha menahan rasa keinginannya untuk mendapatkan benda tersebut. Hanya dengan benda itulah agar dapat membantunya menguasai teknik atribut api. Tetua Liu akan memberikan pil yang dicari Xiaoyan, tapi dengan satu syarat. Xiaoyan harus menambahkan satu lagi teratai api birunya. Menurut Xiaoyan itu terlalu memberatkan dirinya. Lebih baik ia pulang meninggalkan tempat ini, ya kan? Dan tak jadi saling kerjasama. Rasa ketidaksabaran Tetua Liu pun akhirnya tak bisa dikontrol lagi. Sehingga sekali lagi Tetua Liu menawarkan syarat kepada Xiaoyan agar dapat mendapatkan benda yang ia cari. Syaratnya ialah hanya dengan satu teratai bumi dan pil naga. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung menyetujui dan mereka pun saling deal satu sama lain. Xiaoyan dan guru Yaolao sedang berada di pegunungan yang jauh akan hiruk pikuk keramaian kota. Rencananya di sini mereka akan memurnikan bahan yang sudah terkumpul untuk dimurnikan menjadi pil tingkat 6. Karena Xiaoyan masih belum cukup sampai ilmu untuk memurnikan pil tersebut, maka dari itu Yaolao yang harus turun tangan. Sebelum masuk ke proses pembuatan, Yaolao sedikit banyaknya memberikan arahan tentang dampak yang ditimbulkan setelah proses jalan pemurnian berlangsung. Salah satunya akan ada fenomena yang bernama anomali langit dan bumi. Selagi nanti Yaolao melakukan proses itu, Xiaoyan diharapkan untuk memperhatikan dan juga mempelajari bagaimana ia melakukannya. Yaolao menaruh harap setelah ia melakukan hal itu, Xiaoyan dapat mempraktekannya di kemudian hari. 成丹时会引起天地异象，届时你记得躲远些，即便是在6品丹药中也能够名列前茅。待会儿你不要远离，记得细细观摩我的手。Yaolao menggunakan cincin milik Xiaoyan untuk mengeluarkan tungku hitam. Nah, tungku inilah yang nantinya akan dijadikan satu alat penting dalam pemurnian. Kita tahu ya kan, tanpa sebuah tungku proses pemurnian tak akan bisa berjalan. Karena pemurnian ini membutuhkan beberapa bahan lebih dari 3, maka Yaolao harus memerlukan waktu yang sedikit agak lama. Sebab setiap bahan tidak boleh dimurnikan secara berbarengan. Itu semua demi mewujudkan hasil yang maksimal, alias tidak cacat sedikit pun. Selagi Yaolao melangsungkan proses itu, Xiaoyan dari pinggir menyaksikan. Ia mempelajari apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Seperti yang dilihatnya saat ini, Yaolao sengaja menekan suhu api dengan harapan agar tidak terlalu berlebihan. Dengan itu maka proses ekstrak dapat diselesaikan tanpa merusak inti obat yang akan diselesaikan. 接下来是颇为关键的一步，提纯，这会直接决定炼制6品丹药的药材，竟还具备反击的效果。刻意将火焰温度压制在低温，才会在不毁坏药材的前提下完成提。 Sampai sini Xiaoyan juga tak meragukan lagi kualitas gurunya ini. Dari gerakan dan kelincahan sudah jelas gurunya ini sudah di atas rata-rata. Andai Xiaoyan melakukan proses ini mungkin saja membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi tentang hasilnya. Bisa saja Xiaoyan akan gagal memurnikan pil secara sempurna. Sementara di lain tempat ada Tetua Ling yang hadir ke hadapan Sun Er. Di sini ia mengabarkan berita terkini. Salah satunya tentang kabar atas hilangnya Xiao Zhan alias ayahnya Xiaoyan. Ya, kabar itu sudah berhembus kencang sampai ke dalam klan. Hal itu tentunya sangat berdampak dengan keadaan Sun Er saat ini. Apalagi benda yang berwarna merah di tangan Xiaoyan masih belum didapatkan. Atas hal ini, klan itu mengkhawatirkan keadaan Sun Er ya kan. Dalam waktu yang singkat,
Rencananya Sun Er akan dijemput untuk kembali ke klan. Kabar yang sangat menyakitkan bagi Sun Er ialah orang-orang dari klan tidak merestui jika Sun Er terus-menerus dekat dengan Xiaoyan. Apalagi Sun Er selama ini belum menjalankan tugas dari klan dengan baik, yakni untuk mendapatkan benda berwarna merah. Tetua Ling pun menyarankan kepada Sun Er untuk menuruti perintah dari klan, yakni meninggalkan Xiaoyan untuk beberapa saat. Sebab kekuatannya saat ini belum cukup bagi klan mereka untuk diterima. Xiaoyan butuh waktu lagi agar dapat menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Nah, dengan itu maka orang-orang dari klan akan memikirkan kembali tentang hubungan Sun Er dengannya. Selain itu, Tetua Ling juga meyakini jika Sun Er terus-menerus berada di samping Xiaoyan, takutnya akan memperlambat dan mengganggu proses kenaikan tingkat bagi Xiaoyan. Sepertinya tak lama lagi Sun Er akan meninggalkan Xiaoyan, coy. Padahal Sun Er selama ini ia rela menunggu kedatangan Xiaoyan, ya kan? Setelah bertemu malah dirinya disuruh pergi. Kan nyesek. Kembali ke atas bukit, Yao Lao dengan seluruh kekuatannya mencoba untuk memurnikan pil agar lebih cepat selesai. Proses pemurnian pil tingkat 6 tentunya memerlukan tenaga ekstra, ya kan? Apalagi Yao Lao saat ini hanyalah berbentuk jiwa. Pastinya kekuatan yang ada pada diri sangat berpengaruh. Untungnya berkat pengalaman dan jam terbang sudah tinggi, Yao Lao berhasil sampai ke akhir pemurnian. Terlihat fenomena alam sudah mulai menunjukkan Xiaoyan diharapkan untuk sedikit menjauh dari tungku ini. Jika terlalu dekat, takutnya akan melukai Xiaoyan. 丹药即将成型，异象将至。 Inilah yang dinamakan anomali langit dan bumi. Betapa indahnya pancaran cahaya yang mengarah ke atas langit. Ini semua lantaran pemurnian pil tingkat atas sedikit lagi akan selesai. Selain itu, jika anomali ini hadir, menandakan bahwa pil bisa dikatakan sempurna. Xiaoyan sangat mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan anomali ini. Ya, tentunya orang-orang terkuat di halaman dalam ini pastinya akan mengetahui akibat pancaran yang ditimbulkan. Benar dengan kekhawatiran Xiaoyan, ada Tetua Hu dan Tetua Agung. Ketika itu mereka sedang bermain teka-teki di atas papan. Tanpa sepengetahuan Tetua Hu, tujuan awal Tetua Agung sehingga pergi seketika entah kemana. Benar, Tetua Agung ingin mendatangi ke titik awal anomali itu berasal. Sedangkan di lain tempat ada Han Feng, dialah orang yang pernah diceritakan oleh Yao Lao kepada Xiaoyan. Han Feng seorang alkemis terbaik di halaman dalam ini. Kala itu ia merasakan getaran bahwa ada seseorang yang berhasil memurnikan pil tingkat tinggi. Han Feng mengira orang yang memurnikan itu berasal dari halaman dalam, sehingga ia tak terlalu mengkhawatirkan akan tersaingi. Sebab sudah dipastikan bagaimanapun Han Feng adalah alkemis nomor 1 terbaik di halaman dalam. Yao Lao setelah selesai melakukan proses pemurnian dengan sempurna, dirinya merasakan efek samping. Salah satunya lelah dan letih. Kenapa jadi bisa seperti itu, coy? Seperti yang Mimin sebutkan tadi, lantaran Yao Lao hanya berbentuk jiwa. Sehingga sedikit banyaknya proses pemurnian pil tingkat tinggi akan mempengaruhi kondisinya. Xiaoyan berhasil mendapatkan pil tingkat tinggi. Sebagai wujud terima kasih kepada gurunya, bagaimanapun Xiaoyan bersumpah akan membangkitkan gurunya ini dari bentuk jiwa menjadi seorang insan yang sempurna. Tak lama kemudian Xiaoyan mendapatkan info dari gurunya bahwa ada seseorang yang begitu kuat mendekat ke arah mereka berpijak. Ya benar, dialah Tetua Agung. Xiaoyan merasakan betapa kuatnya aura yang ditimbulkan orang itu. Kedatangannya ke sini tentunya ingin mencari tahu siapa orang yang telah berhasil memurnikan pil tingkat tinggi. Karena Yao Lao menyembunyikan nafas Xiaoyan, sehingga keberadaannya tak dapat dideteksi oleh Tetua Agung. Namun ketika Xiaoyan mengira Tetua Agung sudah pergi, ia tak sengaja bergerak dan hampir ketahuan akan keberadaan oleh Tetua Agung. Untungnya, lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Xiaoyan, sehingga keberadaannya tetap aman dan tidak diketahui hingga akhirnya Tetua Agung pergi dari tempat ini. Singkat cerita, Xiaoyan kembali ke penginapan. Di sini ia sudah ditunggu oleh Xian. Kedatangan Xian ke sini tentulah memiliki alasan tersendiri. Alasan itu karena Xian sudah menghabiskan pil pemberian Xiaoyan. Dan hari ini rencananya Xian membawakan bahan-bahan untuk nantinya dimurnikan oleh Xiaoyan. Sampai sini kedekatan Xian murid 1 halaman dalam dengan Xiaoyan semakin erat saja, coy. Meski Xian adalah murid nomor 1 di halaman dalam ini,
tak membuat Xiaoyan merasa minder, melainkan Xian malahan dianggap Xiaoyan sudah seperti adiknya sendiri. Di sini ia juga ditunggu oleh Sun E. Sun E juga mengetahui siapa Xian ini, sebab Xiaoyan pernah menceritakan siapa gadis kecil itu coy. Namanya juga masih labil. Xian layaknya seorang anak yang suka keluyuran ketika orang tua sedang ngobrol ya kan. Yan. Sementara Wu Hao dan Hu Jia mereka berkelahi lantaran tidak akur satu sama lain. Terlihat Hu Jia mengelabui Wu Hao sehingga kehilangan fokus. Nah, hal itu membuat Wu Hao terkena perangkap Hu Jia. Kemudian tak sengaja membuat senjata Wu Hao terlempar ke arah Xiaoyan juga Sun E. Namun kehebatan Xian terlihat sampai di sini. Hanya menggunakan sedikit teknik, senjata Wu Hao mampu ia tahan. Xian kemudian marah kepada Wu Hao juga Hu Jia agar tidak sekali lagi melakukan apa yang nantinya akan membuat Xiaoyan kenapa-napa. Setelah itu Xiaoyan dan Hu Jia ingin berdiskusi empat mata. Sedangkan Hu Jia dan Wu Hao tak percaya setelah melihat ada bekas yang ditinggalkan oleh Xian di pedang Wu Hao. Sampai sini mereka menyadari bahwa gadis kecil ini tak bisa diremehkan. Bahkan kekuatan kedua orang ini masih belum cukup melawan jika harus berurusan dengannya. Singkatnya, Xiaoyan dan Xian berada di halaman sedang membicarakan tentang masa lalu. Salah satunya Hanyu. Ya, Hanyu yang sebelumnya ingin mendapatkan inti bumi dari monster. Semua berasal dari berita yang diberikan oleh Xian. Xiaoyan pun sangat yakin bahwa gadis kecil ini memiliki banyak misteri yang ia ketahui di hutan yang tak jauh dengan halaman dalam. Maka dari itu Xiaoyan akan mengajak Xian bekerja sama demi mewujudkan cita-citanya, yakni menepati janjinya terhadap Ratu Medosa juga gurunya Yao. Xiaoyan berjanji jika Xian ingin menemaninya berpetualang ke dalam hutan, maka Xiaoyan tak segan-segan akan memberikan pil yang banyak untuk Xian. Karena Xian sudah jatuh cinta dengan rasa yang diolah dari tangan Xiaoyan, maka tidak ada alasan untuk menolak tawaran ini. Mereka berdua pun deal satu sama lain. Tapi satu, jika di hutan nanti Xiaoyan bertemu dengan monster atau semacamnya, Xian tak bisa membantu. Sebab perjanjian mereka hanya menemani dan memberikan informasi yang ada di hutan, bukan untuk membantu melawan para monster. Singkatnya, Xian ingin pulang. Nah, ketika itu Lin Yan datang. Ya, sebagai ucapan salam, Lin Yan langsung menyerang Xiaoyan. Namun hal yang membuat Lin Yan ketakutan, seseorang Xian yang menyeramkan baginya datang melindungi Xiaoyan. Xian mengingatkan agar Lin Yan tak sesekali untuk menyakiti kakaknya ini. Jika Xian melihat Lin Yan melakukan hal itu lagi, maka tidak ada kata maaf. Xiaoyan hanya tertawa melihat Lin Yan diancam seperti itu. Sementara Lin Yan menanyakan kenapa tiba-tiba Xiaoyan begitu dekat dengan murid nomor 1 itu. Xiaoyan tidak menjawab, hanya saja Xian ditanggapinya seperti gadis lucu dan imut. Boleh saja menyeramkan bagi orang lain. Xiaoyan tetap, Xian dianggapnya hanyalah gadis lucu dan imut. Singkatnya, Xiaoyan mendapatkan kabar dari Xiaoyu. Ia disuruhnya untuk datang ke tempatnya. Dengan cepat Xiaoyan datang. Ternyata kakak kedua Xiaoyan sedang mengalami luka. Sepertinya ia baru saja melakukan pertarungan besar, sehingga membuat kondisinya penuh dengan luka. Xiaoyu dan Guru Rulin mengatakan kepada Sun E bahwa kakak kedua sudah 2 hari pasca datang ke tempat ini belum sadarkan diri. Artinya luka yang didapat oleh kakak kedua cukup parah. Begitupun dengan Xiaoyan, ia berusaha menyembuhkan luka kakaknya itu. Tak lama kemudian terdengar suara batuk dari kakak kedua, menandakan bahwa kakak kedua mulai menampakkan tanda-tanda membaik terhadap lukanya itu. Benar sekali, kakak kedua tersadar, di mana di hadapannya sudah terlihat wajah saudaranya alias adik ketiga dari keluarga Xiao. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Guru Rulin, Sun E juga Xiaoyu langsung mendatangi ke tempat peristirahatan kakak kedua. Sebelumnya Xiaoyan sempat pesimis akan melihat senyum tawa bahagia kakaknya ini lagi. Sebab dari segi kondisi kakak kedua sangat mustahil untuk dapat sembuh coy. Berkat Tuhan Yang Maha Esa, kakak kedua diberikan kesempatan untuk hidup dan memulai hidup baru dengan lebih kuat lagi. Ya harapannya sih seperti itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya kan. Apalagi kita tahu keluarga Xiao dikenal sebagai keluarga yang gigih dan pantang menyerah untuk menggapai impian yang diinginkan. Sebagai adik, tentunya Xiaoyan bertanya alasan kenapa kakak kedua jadi bisa luka parah seperti yang kita lihat ini. Xiaoyan meminta agar kakaknya berterus terang dengan sejujur-jujurnya.
究竟发生了什么事？ Karena itu permintaan adiknya, kakak kedua juga tak ingin menyembunyikan kejadian sebelumnya, apalagi ini semua berkaitan dengan keluarga Xiao. Sekiranya 3 hari yang lalu, keluarga Xiao yang sebelumnya bersembunyi di sebuah tempat dari kejaran orang-orang Mystic Lord, sedikit Mimin mengingatkan kembali. Setelah kekacauan yang ditimbulkan saat Xiaoyan berada di Mystic Lord, tidak ada pilihan lain lagi selain mengungsikan keluarga Xiao dari radar penciuman orang-orang Mystic Lord. Setelah cukup lama persembunyian keluarga Xiao akhirnya ketahuan juga, lantaran orang-orang Mystic Lord mulai berani menyisir keluar dari zona kekuasaan Mystic Lord, coy. Ketika itu keluarga Xiao dan kelompok bayaran Aeron Desert sedang mengadakan pesta. Pesta ini bertujuan merayakan anniversary pasukan kelompok bayaran Aeron Desert, coy. 今晚无醉不归，无醉不归。大家就安心待在墨铁云兵团。来，干杯！ Awalnya malam itu suasana berjalan kondusif. Tak ada tanda-tanda sesuatu buruk akan terjadi. Sehingga keluarga Xiao dan kelompok bayaran Aeron Desert tak ada niat untuk siap siaga, ya kan? Setelah malam semakin larut, ada sesuatu yang datang menyerang ke tengah-tengah meriahnya acaranya pesta. Orang-orang dari Mystic Lord pelaku semua ini, coy. Ya, mereka pasukan bertopeng membarbardir dan juga membunuh keluarga Xiao beserta kelompok bayaran dengan cara yang amat tragis. Tetua Agung tempat ini pun juga harus merelakan nyawanya dari kebrutalan pasukan bertopeng. Mereka sangat kuat. Dengan menggunakan teknik pedang, hanya satu serangan sudah cukup membunuh puluhan keluarga Xiao dan kelompok bayaran. Tetua Agung sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyuruh kakak pertama dan kakak kedua untuk mundur dari kekacauan ini. Sebab Tetua Agung mengetahui bahwa di belakang pasukan bertopeng ada sesosok yang begitu menyeramkan. Ya, dialah orang yang sebelumnya pernah bertemu dengan Xiaoyan saat di gurun pasir waktu itu. Sesosok bayangan hitam dan juga menggunakan rantai. Kakak kedua tidak tahu persis alasan kenapa bayangan hitam itu datang dan membunuh orang-orang tak bersalah. Sesosok bayangan hitam ini juga membunuh dengan cara acak, coy. Siapapun yang ada di depannya itulah targetnya. Tepat saat itu juga, kakak kedua pun mulai curiga dengan kehadiran sesosok bayangan hitam. Kemungkinan besar ada sesuatu yang dicarinya. Ya, bisa jadi yang dicarinya ialah giok merah Tusi yang ada di tangan Xiaoyan saat ini. Sehingga kakak kedua meminta dan berharap agar Xiaoyan menyimpan dengan baik-baik benda peninggalan dari keluarga Xiao tersebut. Sampai sini Xiaoyan pun sangat marah. Sasaran yang paling utama tidak lain tidak bukan ialah Mystic Lord. Namun jika sekarang sepertinya Xiaoyan belum cukup ilmu untuk balas memberontak. Seperti janjinya, cepat atau lambat Xiaoyan akan datang dengan rasa sakit 100 kali lipat dari yang diderita keluarga Xiao saat ini. Selain itu, Xiaoyan juga menanyakan keadaan kakak pertama. Kakak pertama sempat mengalami luka akibat perkelahian yang begitu dahsyat luar biasa itu. Dari kakak pertama itulah mengapa kakak kedua bisa selamat nyawanya. Lantaran ia disuruh kakak pertama untuk menemui adik ketiga Xiaoyan. Pastinya dengan tujuan untuk mengabarkan berita kejadian yang tragis ini. Dan hari ini kakak kedua sudah mengatakan atas kejadian apa yang sebenarnya terjadi. 我们可以死，但三弟不能死。今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。 Xiaoyan kembali menanyakan kelanjutannya terhadap kakak pertama. Tepatnya saat kakak pertama lukanya sudah cukup parah. Untungnya Hai Budong datang untuk menyelamatkan keluarga Xiaoyan. Seperti janji Hai Budong kepada Xiaoyan waktu itu, bahwa ia akan selalu siap menjaga keluarga Xiao dari ancaman musuh. Nah, cerita kakak kedua hanya sampai di sini, coy. Bagaimana kelanjutan Hai Budong dengan orang-orang Mystic Lord masih belum dijelaskan secara rinci. 想动他们，还要问我海波东答不答应。
Atas cerita yang disampaikan kakak kedua, Xiaoyan pun menanyakan kepada Sun Er tentang bayangan hitam. Sebab Sun Er juga memiliki seseorang utusan yang penampilannya hampir sama dengan bayangan hitam yang pernah bertemu dengan Xiaoyan ketika saat di gurun pasir. Yang dimaksud Xiaoyan ialah Tetualing. Sun Er pun mengatakan kepada Xiaoyan bahwa ini semua tak ada sangkut pautnya dengan Tetualing. Hanya saja Mystic Lord dan orang-orang Aula Jiwa memiliki hubungan erat. Mungkin saja kejadian barusan ada kaitannya dengan kedua kelompok itu, yakni Mystic Lord dan Aula Jiwa. Seperti yang disebutkan tadi, jika Xiaoyan terlalu gegabah untuk bertindak terlalu dini, takutnya akan mencelakai dirinya sendiri. Sehingga Sun Er menyarankan agar Xiaoyan harus lebih kuat lagi jika ingin benar-benar mengusut tuntas kasus yang saat ini sudah berada di depan matanya. Xiaoyan juga sempat menyesal sebab ujian yang selalu menimpa keluarganya ini, itu semua berawal dari perjanjian 3 tahun waktu itu. Namun Sun Er membantah kejadian ini bukan semata-mata kesalahan Xiaoyan, melainkan Sun Er meyakinkan bahwa cepat atau lambat orang-orang itu akan datang untuk merebut Giok Merah Tusi. Maka tidak ada lagi yang perlu disalahkan. Selain itu, Sun Er juga mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan di masa mendatang. Meski Sun Er saat ini sudah tahu tujuan dari keluarganya, yakni ingin mencari keberadaan Giok Merah Tusi. Tapi jangan salah artikan coy, Sun Er sampai saat ini juga tidak mengetahui misi yang diatur keluarganya saat ini coy. Hanya saja butuh beberapa waktu sampai di mana Tetualing akan mengabarkan berita terbaru. Sementara itu kakak kedua berlatih giat setelah sembuh dari luka yang begitu parah. Berkat bantuan Xiaoyan yang sebelumnya menyembuhkan luka pada dirinya, sehingga memudahkan kakak kedua untuk dipromosikan ke tingkat berikutnya. Hari ini kakak kedua resmi dipromosikan ke tingkat Do Grandmaster. Dengan kekuatan saat ini ditambah lagi dengan pemberian tata cara teknik petir dari Sun Er, sama seperti Xiaoyan, kakak kedua juga memiliki misi untuk terus menimba ilmu agar di mana orang-orang tak berani lagi menyinggungnya dan juga keluarganya. Kakak kedua akan pergi ke kota di mana sebuah aturan tidak berlaku, yakni Black Corner. Dengan kekuatannya saat ini, setidaknya sudah cukup mumpuni untuk mengarungi kota Black Corner itu coy. Sebagai adik, Xiaoyan hanya berharap agar kakaknya menjaga diri dan tak terulang lagi kejadian kemarin. Minimal jangan sampai luka parah lah. Begitupun dengan kakak kedua, meski ia tahu adiknya memiliki bakat yang luar biasa, namun tak semena-mena menaruh beban ke pundak adiknya ini ya kan. Kakak kedua juga berjanji ia akan menjadi lebih kuat dan kuat lagi, agar bersama-sama bisa menyelamatkan keluarganya. Sementara itu Xiaoyan kembali ke halaman dalam. Akibat keberhasilan Xiaoyan mengalahkan Bai Cheng, maka dengan itu orang-orang berbondong-bondong ingin mengalahkan Xiaoyan yang terbilang murid junior, dengan harapan posisi Xiaoyan dapat mereka ambil. Namun ekspektasi mereka terlalu tinggi coy. Ternyata Xiaoyan sangat sukar untuk dikalahkan, melainkan Xiaoyan lah yang sangat teramat mudah mengalahkan lawan yang ada di atas arena ini. Tujuan Xiaoyan saat ini benar-benar suci, real untuk keluarga. Tidak ada pilihan lain lagi, minimal Xiaoyan masuk 10 besar lah di ujian halaman dalam nanti. Maka dengan itu namanya akan melambung tinggi dan dikenal oleh orang-orang dari penjuru dunia. Di lain tempat ada kakak kedua yang dapat sambutan dari kota Black Corner. Namun dikarenakan kakak kedua sudah memiliki ilmu yang cukup, maka hambatan ini sepertinya bukan menjadi alasan untuk kakak kedua kalah. Hanya dengan sedikit teknik orang-orang dari Black Corner mampu dikalahkannya. Di dunia persilatan, aturan hanyalah sebuah tulisan dan ucapan saja coy. Sebab hanya orang terkuatlah yang dapat merubah aturan itu. Begitupun jika ingin dihormati, maka harus menjadi lebih kuat dari orang-orang yang lebih kuat lagi. Xiaoyan sudah berada di halaman dalam. Rencananya hari ini ia akan memasuki lantai 6 untuk berkultivasi. Tentunya setiap tingkat memiliki keunggulan masing-masing. Semakin tinggi tingkat lantainya, maka semakin besar juga khasiat yang didapati. Misalnya hari ini, Xiaoyan sudah berpijak di lantai tingkat 6. Padahal jika berkaca pada materi kekuatan pada diri Xiaoyan, sekiranya belum cukup ilmu untuk berada di sini. Xiaoyan hingga hari ini sudah mencapai tingkat dueling. Hal itu membuat orang-orang di sini sedikit meremehkan Xiaoyan karena apa? Karena kekuatan Xiaoyan dianggap belum memenuhi syarat. 看来有资格进入到第6层修炼的学员，确实是少数。 Xiaoyan hanya tutup telinga dan menghiraukan ocehan orang-orang di sini. Kebetulan Lin Yan juga datang ke sini coy. Ia juga mendengar orang-orang telah meremehkan temannya itu. Tentunya Lin Yan merasa terhina ya kan. Untuk membalas ocehan orang-orang di sini, Lin Yan memasang wajah sangar dan juga mengancam mereka. Siapapun yang berani menyenggol Xiaoyan,
maka akan berhadapan dengannya. Bahkan Lin Yan sudah merasa gatal tangannya karena lama tak menghajar orang lain. Tentunya mereka yang sudah tahu siapa Lin Yan ini, mereka pun lebih memilih pergi menjauh ketimbang terus-terusan berada di sini. Takutnya Lin Yan akan bertindak lebih kejam terhadap mereka, ya kan? 好久没动手，骨头整天发痒。多少旁人？林燕大哥，哎，你是我林燕的兄弟。 Tak lama kemudian datanglah Yongsheng. Dia adalah sekutu dari Li Qing, coy. Dimana Yongsheng mendengar ucapan Lin Yan. Sebelumnya telah mendengar ucapan Lin Yan yang sok jago. Lin Yan yang mengatakan bahwa tangannya gatal karena telah lama tak menghajar orang. Maka dengan itu, Yongsheng sangat bersedia untuk meladeni jika bertarung melawan Lin Yan. Sementara Lin Yan tahu bahwa Yongsheng adalah orang-orang dari Li Qing. Meskipun demikian, ia tak gentar akan ajakan bertarung ini. Namun Xiaoyan yang telah menganggap Lin Yan sudah seperti saudara, ia tak tinggal diri. Maka dari itu, Xiaoyan lah yang akan meladeni permainan ini. Pada akhirnya pertarungan Xiaoyan melawan Yongsheng pun tak terhindarkan lagi. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. 就怪不得我，自当奉陪。早就答应菲儿要好好教训你这混蛋，既然你如此嚣张，说得好，怕他个鸟啊！ 未必。 Kekuatan dari Yongsheng adalah air, coy. Maka dari itu, ia mampu mengimbangi kekuatan dari Xiaoyan yang notabene-nya terdiri dari api. Andalan Yongsheng di sini ialah gesekan yang menimbulkan kikisan pada tubuh yang terkena, seperti yang dialami Xiaoyan saat ini. Untungnya Xiaoyan memiliki kekuatan api pada dirinya, sehingga mampu menetralisir serangan Yongsheng tersebut. 嘿，萧炎，干得不错啊！这只是热身，有什么好得意？这家伙的水属性斗气竟然有着一些腐蚀效果，若非有异火暗中化解， Pertarungan bukan sampai di sini saja, di mana mereka silih berganti serang satu sama lain hanya demi mewujudkan impian, yakni sebuah kemenangan. Pada akhirnya Yongsheng kalah dalam adu mekanik, dikarenakan Xiaoyan lebih banyak memiliki pengalaman bertarung. Itulah sebabnya kenapa Xiaoyan sangat mudah menghadapi segala serangan Yongsheng yang dikenal mematikan ini. Tak lama kemudian datanglah Li Qing. Tentulah kedatangan Li Qing ini ia sangat murka. Padahal selama ini ia sudah menahan diri untuk berhadapan secara langsung dengan Xiaoyan. Ya benar, Li Qing pernah berjanji, ya kan? Pertarungan mereka nanti akan diadakan di atas arena dalam ujian. Namun setelah melihat Xiaoyan menyerang orang-orangnya, dia tak bisa menahan lagi. Sepertinya pertarungan Li Qing melawan Xiaoyan tak dapat terhindarkan lagi. Ketika suasana berada di puncak klimaks, datanglah Xian. Murid mana yang tak tahu dengan Xian ini, ya kan? Xian adalah murid nomor 1 di halaman dalam. Seketika Li Qing dan Yongsheng memberikan hormat atas kedatangan Xian ini, yang membuat mereka terkejut. Xian malah sangat akrab dengan Xiaoyan. Ditambah lagi, Xian akan menghabisi siapapun yang berani mengganggu Xiaoyan ini. Alhasil Li Qing mengurungkan niatnya untuk bertarung melawan Xiaoyan. Hanya ada satu cara bagi Li Qing jika ingin menghabisi Xiaoyan, yakni di ujian halaman dalam nanti. Pada akhirnya semuanya pergi karena kedatangan murid nomor 1 ini. Mereka tak ingin jika terlalu lama berdiam di sini, coy. Takutnya Xian akan bertindak di luar batas. Singkatnya, Xiaoyan dan Xian ke tempat yang bagus untuk berkultivasi. Xiaoyan merasakan energi yang luar biasa ada di sini. Tentunya jika berkultivasi di sini jauh lebih mendapatkan dampaknya ketimbang berkultivasi di luaran sana. Karena selalu membantu Xiaoyan saat berada dalam kesusahan, Xian diberikan sebuah pil untuk ia konsumsi nanti. Xiaoyan juga berjanji kelak akan memberikan banyak pil lagi untuk Xian ini. Pada akhirnya, Xiaoyan langsung ke intinya, yakni berkultivasi dengan harapan mampu meningkatkan kekuatannya lagi dan lagi. Setelah hampir 1 jam berkultivasi di sini, Xiaoyan merasakan ada yang aneh, di mana energi yang dianggapnya sangat bagus berubah menjadi lebih ganas. Ditambah lagi seekor naga terlihat saat di sini. Apakah naga ini sama seperti yang di episode sebelumnya ketika Xiaoyan baru pertama kali berada di halaman dalam?
atau bukan? Sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci coy. Oke, gencot. Semakin kesini pagoda ini semakin tergoncang. Menurut Yawlau ini semua lantaran Fallenheart. Padahal menurut Tetua Agung tempat ini, awal kehancuran itu tak terjadi terlalu dini. Benar sekali, kejadian ini ibaratnya hanya sebuah pemanasan coy. Nah, sedikit Mimin menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Sebelumnya kan para tetua pernah membahas bahwa sesosok naga akan keluar, entah itu untuk mencari atau menjaga Fallenheart. Jika sudah sampai waktunya, maka kehancuran tempat ini tak bisa dihindarkan lagi. Sembari berharap agar dapat menghentikan, jika tidak maka pagoda ini akan hancur. Maka dari itu semua murid dihimbau untuk keluar dari pagoda ini. Xiaoyan dengan mata batinnya sudah dapat merasakan betapa dahsyatnya guncangan yang ditimbulkan. Dan lagi, Guru Yawlau mengatakan bahwa guncangan ini hanyalah skala kecil saja. Bayangkan jika sudah waktunya, maka kehancuran tak bisa dihindari lagi. Menurut Yawlau, dengan kekuatan para tetua halaman dalam, setidaknya mampu menahan guncangan yang berskala kecil ini. Atas kejadian ini, maka pagoda resmi ditutup untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Hasil semua murid tak bisa lagi melanjutkan kultivasi di tempat yang begitu luar biasa ini, ya kan? Setelah benar-benar ingin pergi dari pagoda ini, Xiaoyan dihampiri oleh Tetua Agung. Sebab Tetua Agung sudah mengenal siapa sosok Xiaoyan ini, pemuda yang memiliki api surgawi. Sebagai tetua pastinya tahu ya kan, bahwa Xiaoyan pasti merasakan apa yang ia rasakan di pagoda ini. Sebab Xiaoyan memiliki api surgawi yang dianggap sebagai bertolak belakang dengan inti kekuatan di pagoda ini. Bisa jadi guncangan itu dikarenakan Xiaoyan adalah seorang yang memiliki api coy, sehingga sedikit banyaknya memancing guncangan barusan. Meski begitu, Tetua Agung tak menyalahkan seutuhnya terhadap Xiaoyan, sebab takdir kehancuran cepat atau lambat pasti akan datang ke tempat ini. Sehingga Tetua Agung dengan hormat meminta kepada Xiaoyan agar merahasiakan apa yang ia ketahui di pagoda ini. Sebagai murid yang bertanggung jawab, Xiaoyan tak akan menceritakan kepada siapapun tentang kejadian ini. Selain itu, Tetua Agung juga meminta kepada Xiaoyan untuk membantu para tetua dalam menangani kejadian tadi di kemudian hari, ya kan? Xiaoyan pun merasa sungkan, sebab dirinya hanyalah seekor ayam di tengah-tengah kerumunan sapi. Alias Xiaoyan hanya seorang murid yang tingkatnya di ranah duling. Mana mungkin ia akan dapat membantu mereka para tetua. Tetua hanya tersenyum. Dengan kekuatan Xiaoyan ini pastinya bisa diandalkan untuk menangani kasus ini. Sebab Xiaoyan memiliki api surgawi, yang artinya kekuatan seseorang itu tidak dapat dianggap enteng. Sedikit Mimin jelaskan, meski Xiaoyan hanya di tingkat duling, namun dikarenakan ia memiliki api surgawi, jadi bisa saja rintangan sekuat apapun yang ada di hadapannya bisa saja dapat diatasi oleh seseorang yang memiliki kekuatan api surgawi coy. Oke, gencot. Pada akhirnya Xiaoyan pun menyetujui permintaan dari Tetua Agung, yakni membantu mereka untuk menghadapi masalah di masa mendatang di halaman dalam ini. Singkat cerita, ada Sun Er yang murung karena ingat perkataan Tetua Ling bahwa para petinggi keluarganya ingin menjemputnya untuk pergi menjauh dari Xiaoyan. Nah, tak lama kemudian Xiaoyan juga datang ke hadapan Sun Er. Ya, di sini mereka saling mengungkapkan perasaan masing-masing bahwa Xiaoyan selama ini merasa bahagia setelah hadirnya Sun Er di sampingnya. Begitupun dengan Sun Er, tak sengaja air matanya menetes jatuh karena ia teringat kembali ucapan dari Tetua Ling. Jika Sun Er terus berada di samping Xiaoyan, takutnya akan mengganggu perkembangan kualitas bela diri Xiaoyan. Sun Er dilema, ia harus mengambil jalan yang mana. Di satu sisi ia harus meninggalkan Xiaoyan, di sisi lainnya dirinya sudah terlanjur cinta dan tak ingin lagi berpisah dengan Xiaoyan. Belum move on dengan suasana tadi, Xiaoyan lagi-lagi membuat Sun Er merasa gimana gitu. Karena Xiaoyan sebelumnya tak pernah seromantis ini ya kan, dimana Xiaoyan memberikan sebuah hadiah untuknya. Singkat cerita, semua murid terkuat berbondong-bondong menuju arena ujian. Sama seperti orang lain, Xiaoyan juga memiliki target untuk berhasil masuk 10 besar dalam ujian terakbar di halaman dalam. Xiaoyan bersumpah bahwa ia pasti akan mewujudkan mimpinya itu. Sebelumnya di Battletalk The Heaven, Xiaoyan bertemu lawan yang kuat saat berada di pagoda pembakaran api. Orang itu tidak lain tidak bukan yakni Yongsheng. Saat di akhir pertarungan itu datang Li Qing, musuh lama sekaligus atasan dari Yongsheng sendiri coy. Untungnya masalah itu tak berlanjut lantaran Xian datang menghentikan keributan tersebut. Xian juga mengancam siapapun yang berani menyentuh Xiaoyan
maka akan berhadapan dengannya. Alhasil Li King hanya bisa pasrah. Ia hanya bisa menunggu waktu saja untuk membantai Xiaoyan ini. Dengan itu maka Xian tak ada wewenang lagi menjaga Xiaoyan, yakni di sebuah ujian halaman dalam nanti. Dan tak lama lagi ujian halaman dalam akan segera dimulai. Mampukah Xiaoyan akan masuk 10 besar murid teratas? Atau jangan-jangan langkahnya terhenti? Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Tim Gerbang Pan sudah memasuki tempat di mana para kesatria tangguh berkumpul. Tentunya dengan mengemban tugas yang sangat berat. Xiaoyan harus membantai siapapun lawan yang ada di hadapannya kelak. Sun E tentunya ia sangat mencemaskan keadaan Xiaoyan, ya kan? Bagaimana nasib lelakinya ini? Kita tahu ujian halaman dalam tak sama seperti ujian-ujian yang pernah dilalui oleh Xiaoyan. Semua murid memiliki kekuatan yang bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan Xiaoyan. Itulah sebabnya kenapa Sun E takut jika Xiaoyan sampai mengalami luka dan berujung kekalahan. Namanya juga Xiaoyan, lelaki yang tak memiliki rasa takut. Dengan santuy ia meyakinkan kepada Sun E bahwa halangan yang ada di depannya nanti pasti Xiaoyan dapat melewatinya. Hanya itulah jalan satu-satunya jika ingin masuk 10 besar. Xiaoyan harus dapat mengatasi setiap siapapun lawannya kelak. Tak lama kemudian datanglah Hayu, Senior Len, dan Balmond. Kedatangan mereka itu sudah cukup membuat perhatian beberapa murid lainnya. Mungkin saja ini karena aura yang mereka pancarkan, ya kan? Senior Len langsung mendatangi Xiaoyan. Ia berharap di ujian nanti tidak sampai bertemu dengan Xiaoyan. Jika itu sampai terjadi, sungguhlah sangat memalukan baginya. Sebab Senior Len ini adalah murid terkuat nomor 2 di halaman dalam. Senior Len atau Lin Xiu juga sedikit khawatir jika kenyataannya bertemu dengan Xiaoyan ini. Lantas membuat semua orang yang mendengar percakapan itu sangat tak percaya. Senior Len yang berada di tingkat 2 sangat segan bertemu Xiaoyan. Mereka pun bertanya-tanya kekuatan apa sih yang dimiliki Xiaoyan ini. 是萧炎什么实力啊？难道也极为恐怖不成？以林修崖的实力，竟会忌惮萧炎的速度？ Sedikit catatan coy, murid yang berhasil masuk 10 besar maka akan berkesempatan untuk memasuki pagoda terbawah di tempat ini. Jika itu terwujud bagi para murid, tentulah akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas kekuatan. Itulah mengapa sebabnya Xiaoyan sangat bersikeras untuk bisa masuk 10 besar di ujian ini. Tak lama kemudian datanglah Li King. Hal itu membuat Lin Xiu menanyakan tentang kebenarannya, karena ia sebelumnya juga mendengar Xiaoyan lagi-lagi berselisih dengan Li King. Xiaoyan pun dengan percaya diri mengiyakan. Maka dari itu Senior Len mengingatkan, jika bertemu lawan seperti Li King, maka harus berhati-hati. Sebab Li King memiliki kekuatan yang tak usah diragukan lagi. Pertemuan mereka itu membuat beberapa ingatan kembali terbesit di dalam benak mereka coy. Seperti Sun E yang pernah menampar Jenny. Sehingga ujian kali ini akan dijadikan mereka sebagai ajang balas dendam dengan membayar rasa malu sebelumnya, ya kan? Di sini Yongxing juga sempat merendahkan Xiaoyan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Xiaoyan kelak di atas arena. Yongxing akan membayar perbuatannya itu. Pada akhirnya Tetua Agung pun mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai. Sebelum masuk ke pertarungan pertama, Tetua Agung mengatakan bahwa ujian ini hanya sekedar mengasah kemampuan, alias tidak sampai ada yang mati. Cara pengundiannya pun cukup menarik. Ada 50 stick yang dibagi menjadi 2 warna dan memiliki nomor 1 sampai 25 coy. Warna berbeda dengan nomor yang sama, maka itulah yang nantinya akan menjadi lawan. Para murid pun kemudian memasuki ke tengah arena untuk mengambil stick nomor undian. Setiap murid yang masuk membuat decak kagum bagi para penikmat pertandingan hari ini. Dan tak luput Xiaoyan juga menjadi murid yang menjadi perhatian bagi semua orang.
Bai Cheng kala itu menggunakan helm coy. Ia sembari mengambil stick sempat berucap kepada Xiaoyan, semoga saja bertemu dengan Li King. Tapi kenyataannya, Xiaoyan mengambil stick biru nomor 15. Artinya akan melawan Bai Cheng yang memiliki stick merah nomor 15. Landi 15. Akhirnya kita masuk ke pertandingan pertama, yakni nomor 18. Sebut saja namanya Dullah. Dullah yang melihat lawannya Xian, tentulah ia sangat yakin akan menang melawan gadis kecil ini. Rupanya Dullah masih belum tahu banyak bahwa Xian ini adalah murid terkuat nomor 1 di halaman dalam coy. Sehingga ia sangat percaya diri untuk menang di pertandingan pertama ini. Namun saat di lapangan, Dullah yang awalnya sombong bahwa ia akan menang mudah melawan Xian, pada akhirnya Xian mampu menghukum kesombongan Dullah itu dengan satu pukulan yang begitu dahsyat. Alhasil, Dullah terbantai. Kemudian Xian mendatangi ke atas tribun tempat di mana gerbang Pan berkumpul. Xiaoyan lagi-lagi terbesit di pikirannya tentang perkataan guru Yaolao sebelumnya, bahwa benar Xian adalah binatang monster kuno yang begitu menakutkan. Kemudian Xiaoyan mengatakan kepada Xian, dengan cara ia bertarung tidak memiliki rasa belas kasih terhadap lawannya. Benar sekali, kenapa Xian melakukan hal itu? Lantaran orang itu sangat sombong. Maka kesombongan itu memang harus dibayar dengan rasa malu, seperti yang dilakukan oleh Xian kepadanya tadi, yakni dengan sekali pukul Dullah KO. Keakraban Xiaoyan dengan Xian tentulah membuat senior lane begitu terkejut, karena ujian tahun sebelumnya senior lane pernah dikalahkan oleh Xian dengan cara memalukan coy. Maka dari itu senior lane meminta bantuan kepada Xiaoyan. Jika kelak senior lane bertemu lagi melawan Xian, maka jika ingin mengalahkannya jangan dengan cara mempermalukan lah, ya sedikit banyaknya agar terlihat seimbang lah. Dengan senang hati Xiaoyan akan menyampaikan ucapan senior lane kepada Xian nanti. Selanjutnya partai yang ditunggu-tunggu, yakni nomor undian 15. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan melawan Bai Cheng. Seperti niat awalnya, meski Bai Cheng pernah dipermalukan oleh Xiaoyan, namun hari ini ia akan berusaha untuk menang dan membuat Xiaoyan akan menanggung rasa kesakitan seumur hidupnya. Tak perlu berlama-lama lagi, mereka langsung melancarkan serangan demi serangan. Terlihat begitu indah setiap senjata saling bersentuhan satu sama lain coy. Menandakan kekuatan mereka cukup berimbang. Sudah dapat disimpulkan bahwa Bai Cheng kekuatannya mulai naik sehingga mampu membuat Xiaoyan kesusahan ya kan. Benar sekali, Bai Cheng telah menerobos satu tingkat sehingga Xiaoyan dapat menyadarinya akan hal itu. Meski demikian, itu semua masih belum cukup bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Alhasil Xiaoyan langsung ke mode serius untuk menghabisi Bai Cheng ini. Seperti yang kita lihat dengan kekuatan baloknya ini, Xiaoyan seakan-akan dapat menari di atas serangan Bai Cheng. Serangan Bai Cheng mampu dengan mudah Xiaoyan patahkan. Ketika sudah waktunya pas, Xiaoyan menyerang balik. Setidaknya dengan satu serangan pembuka ini sudah cukup membuat Bai Cheng oleng. Hal itu rupanya belum cukup membuat Bai Cheng menyerah. Ia kembali mencoba menyerang Xiaoyan. Lagi-lagi usaha Bai Cheng mampu dipatahkan dan diserang balik oleh Xiaoyan. Hal itu sudah cukup membuat topi Bai Cheng terlepas, di mana rambutnya tidak ada lagi menghiasi di kepalanya, alias Bai Cheng sudah menjadi botak. Alasan kenapa ia botak lantaran ia bekerja ekstra agar lebih kuat. Menurut Bai San adiknya, kakaknya itu setelah dikalahkan Xiaoyan, maka siang dan malam hanya dihiasi oleh sebuah latihan keras. Itu semua demi mewujudkan impiannya agar dapat mengalahkan Xiaoyan. Bai Cheng benar-benar tak bisa dianggap remeh coy. Sesuai dengan apa yang ia dapati ketika dulunya ia hanya berlatih. Tubuhnya berwarna merah menandakan bahwa ia benar-benar marah dan sesegera ingin mengakhiri pertarungan ini. Teknik ini semacam teknik rahasia. Kekuatan dan kecepatan Bai Cheng lebih meningkat ketimbang barusan coy. Hal itu tentulah membuat Xiaoyan semakin kesusahan menghadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh Bai Cheng ini. Bahkan auranya ini sudah dirasakan oleh Xiaoyan betapa menakutkan dan mematikan teknik rahasia milik Bai Cheng. Tak lama setelah beberapa serangan yang dilepaskan oleh Bai Cheng, seketika kaki Xiaoyan langsung terjebak. Di mana setelah teknik ini, Bai Cheng bersiap untuk menghabisi nyawa Xiaoyan. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Gan得好，成哥！萧炎这下倒不好，老大！小炎！
Tapi kenyataannya Xiaoyan menggunakan api surgawi, sehingga ia tidak mendapatkan kesulitan apapun, melainkan ia masih bisa berjalan dan bersiap balas menyerang. Teknik yang dilakukan oleh Xiaoyan ini tentulah sangat menguras mana. Jika itu terus-menerus dilakukan oleh Xiaoyan, maka akan membahayakan keselamatannya sendiri. Dan itulah salah satu misi Bai Cheng untuk menggagalkan Xiaoyan untuk masuk 10 besar halaman dalam. Xiaoyan hanya diam tak berkata, selain hanya untuk sesegera mengakhiri pertandingan ini, yakni dengan teknik Octadic Smash, dan telak mengenai Bai Cheng. Serangan itu sudah cukup membuat Xiaoyan menang. Tentunya membuat semua orang terkejut ya kan. Inilah balasannya jika berani main-main dengan Xiaoyan. Setelah serangan itu berakhir, Tetua Agung mengumumkan bahwa Xiaoyan menang. 本场比赛，萧炎胜。 Jenny yang melihat Bai Cheng kalah dari Xiaoyan, dirinya hanya bisa mengatakan bahwa Bai Cheng adalah kesatria sampah. Kenapa jadi sampah? Dikarenakan Bai Cheng yang sebelumnya berlatih dengan giat dengan harapan untuk melangkah lebih jauh di ujian tahun ini, malah kalah telak di babak pertama. Apalagi yang mengalahkannya itu Xiaoyan, pemuda yang memiliki beberapa musuh di halaman dalam ini ya kan. Jenny pun berharap jika Yongsheng bertemu dengan Xiaoyan jangan sampai nasibnya seperti Bai Cheng. Bai Cheng dengan sombong mengatakan bahwa ia akan mengalahkan anak kemarin sore itu dengan mudah. Li King yang mendengar Yongsheng berkata seperti itu, tentunya ia mengingatkan agar Yongsheng tidak meremehkan Xiaoyan, sebab Xiaoyan adalah pemuda yang memiliki segudang misteri. Sampai sini sudah dapat menilai, sekelas Li King pun merasa cemas jika kelak benar-benar bertemu dengan Xiaoyan. Berkaca pada kejadian sebelumnya, jika ada seseorang yang berhadapan dengan Xiaoyan kemudian meremehkannya, maka ujung-ujungnya pasti kalah. Itulah salah satu misteri yang belum bisa dipecahkan oleh Li King. Setidaknya jika bertemu Xiaoyan, waspada adalah yang utama. Sisanya hanya mengandalkan kekuatan pada diri masing-masing. 否则的话，也会跟白城一样。只要能够遇见，我定然会给你讨回公道。 你可别小看萧炎。 Sementara itu Xiaoyan dihampiri oleh Sun E untuk menanyakan keadaannya. Terlihat Xiaoyan di sini tidak mengalami luka, artinya ia baik-baik saja. Hanya saja Xiaoyan mengalami kesusahan ketika melawan Bai Cheng yang sedikit lebih kuat ketimbang Bai Cheng pertama ia kenal dulu. Melihat Xiaoyan baik-baik saja tentunya sangat senang. Apalagi keluarga Bai Cheng salah satu terkuat kedua di halaman dalam ini coy. Namun dari segi kekuatan lebih baik dari orang-orang yang berada di kota Chiama. Nah pastinya Xiaoyan sudah mengalami progres yang signifikan setelah kekuatannya mampu menaklukkan Bai Cheng. Meski mendapatkan pujian dari Sun E, tak membuat Xiaoyan terbang seperti burung, melainkan ia seperti cacing tanah yang merendah diri. Tak malu ia untuk mengatakan kepada Sun E bahwa Xiaoyan adalah lelaki paling lemah yang mengikuti ujian tahun ini. Inilah yang dimiliki seorang pendekar sejati coy. Ia tak menelan pujian itu, melainkan malah merasa kurang dan haus untuk belajar ilmu bela diri lagi. 我可能是这里最势单力薄的吧。虽然在整个大陆只能算是2流势力，但却比加玛帝国的3大家族要强上。 Kembali ke dalam arena, selanjutnya giliran Li King menunjukkan kebolehannya sebagai kesatria hebat di halaman dalam ini. Terlihat Li King begitu santai dan tak panik ketika berhadapan lawan di depannya, sementara sorak-sorai menyebut nama Li King. Sebab para penonton tahu siapa yang pasti akan menang. Tentulah Li King salah satu tembok penghalang bagi Xiaoyan di babak selanjutnya nanti. Orang ini menyerang Li King dengan tekniknya. Dengan santuy Li King membalas dengan teknik yang terbilang tidak terlalu OP. Namun hal itu sudah cukup mementahkan serangan dari lawannya. Melihat Li King menganggap remehnya, orang ini membalas lagi dengan teknik hiunya. Li King meladani dengan teknik pencakar. Sekiranya dengan itu sudah cukup menangkap hiu lalu menghancurkannya. Xiaoyan yang melihat dari tribun, tentulah ia kagum akan kehebatan Li King ini. Tentunya jika Xiaoyan berhadapan dengan Li King, ia harus berhati-hati lagi. Lin Si pun mengatakan bahwa Li King memiliki 2 teknik andalan. Pertama adalah teknik pematah gunung, kedua adalah cakar pembelah peti mati. Mendengar 2 nama itu tentu sangat menakutkan ya kan? Pematah gunung dan pembelah peti mati.
Apalagi Li King melatih teknik itu kurang lebih 20 tahun lamanya. Jadi tak terbayangkan dan pasti sudah dipastikan jika Li King menggunakan teknik itu akan mengenai targetnya. Kembali ke arena, orang ini menggunakan kecepatannya untuk menyerang. Dan lagi Li King masih terlihat santuy. Kemudian dengan balasan yang jauh lebih cepat, tangannya mampu menahan senjata yang digunakan oleh orang itu. Kemudian diakhiri dengan serangan telak yang membuat Li King menang. Lagi-lagi Xiaoyan setelah melihat gaya Li King mengalahkan lawannya dengan cepat, ia sudah merasakan bahwa kekuatan fisik Li King terdapat yang namanya tirani. Lantas membuat Xiaoyan bertanya, ya kan, dengan kekuatan senior Lin Si apakah dapat mengalahkan Li King? Sebab kekuatan Lin Si lebih kuat ketimbang Li King, ya kan. Tahun sebelumnya Lin Si mampu mengalahkan Li King coy, tapi nggak tahu untuk sekarang, ya kan. Namun senior Lin menegaskan jika Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan, bukan hanya Li King, bahkan dirinya dapat Xiaoyan kalahkan. Malam harinya Xiaoyan memulihkan kondisi setelah melakukan pertandingan melawan Bai Qing sebelumnya. Tentunya pertandingan siang tadi sangat menguras duji di dalam tubuhnya. Apalagi besok, Xiaoyan yakin lawan yang akan dihadapinya kelak pasti jauh lebih kuat dibandingkan Bai Qing. Maka dari itu ia benar-benar menyiapkan diri untuk menyambut hari esok. Sementara Sun Er didatangi Tetua Ling. Kedatangannya ini ingin membawa Sun Er pergi dari hidup Xiaoyan. Sebab sudah 1 bulan Sun Er setelah Tetua Ling mengatakan bahwa Sun Er harus menjauh dari kehidupan Xiaoyan. Sebab itu akan mengganggu proses dalam kelangsungan kultivasi Xiaoyan. Sun Er akan pergi setelah Xiaoyan memenangkan ujian halaman dalam ini. Sebab Sun Er berjanji kepada Xiaoyan akan menemani selama melangsungkan ujian. Tapi yang ditakutkan oleh Tetua Ling jika Sun Er tidak pergi sekarang, takutnya keluarga akan mengirim seseorang untuk menjemput Sun Er dengan paksa. Sun Er hanya diam. Tetua Ling mengerti dengan perasaannya. Ia pun pergi meninggalkan Sun Er seorang diri. Siang harinya di arena, ada Tetua Agung mengumumkan bahwa babak kedua ini menyisakan 25 peserta terbaik. Maka dari itu angka 25 adalah angka ganjil. 1 orang tidak mendapatkan lawan, ya kan. Sehingga Tetua Agung memutuskan bahwa Xian melanjutkan ke babak selanjutnya tanpa syarat. Sebab Xian masih memegang rekor sebagai murid nomor 1 di halaman dalam, ya kan. Begitupun para murid lainnya tidak merasa keberatan. Sebab Xian memang pantas melaju ke babak berikutnya. Jika tidak setuju, takutnya akan berhadapan dengan mereka, ya kan. Ya, alhasil mereka menuruti aja apa kata Tetua Agung. Dan babak kedua pertandingan pertama akan mempertemukan nomor urut 3 melawan senior Lane. Gerakan nomor 3 bisa dibilang cepat, namun senior Lane lebih cepat lagi, sehingga Lin Si dapat menyerang lawannya ini. Xiaoyan yang melihat gerakan yang dilakukan oleh Lin Si begitu takjub, terlihat aneh namun mematikan, ya kan. Senior Lane memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh orang lain coy. Itulah sebabnya tekniknya terlihat asing bagi mereka yang pertama saat melihat gaya bertarung Lin Si. Seperti yang dilihatnya oleh Xiaoyan saat ini, ya kan. Sehingga membuat Lin Si menang dengan mudah. Dengan ini maka sudah dipastikan Lin Si berhasil ke babak selanjutnya.林修崖获胜。能将对手的攻击压制到一个极小范围，逼得对手无从施展。 Sementara itu Lin Yan yang dulu tak sengaja nguping pembicaraan para tetua bahwa Xiaoyan pernah berhadapan dengan orang-orang Qiyama seperti Yonsan. Tentulah itu membuat Lin Yan mulai segan terhadap Xiaoyan ini. Namun bagaimanapun Xiaoyan memilih lari ketimbang terus bersitegang dengan sekte Mystic Cloud, ya kan. Maka dari itu jika Lin Yan berhasil masuk 10 besar, maka ia berkeinginan untuk menjadi Tetua Agung sehingga dapat membantu Xiaoyan di kemudian hari melawan orang-orang sekte Mystic Cloud. Selanjutnya pertandingan Xiaoyan melawan Yongsheng. Kebetulan sekali di antara kedua peserta ini memiliki dendam satu sama lain, ya kan? Sehingga menjadi pertandingan yang paling menarik untuk disaksikan oleh semua orang. Perkelahian berjalan sengit di mana Yongsheng melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Xiaoyan. Tentunya Xiaoyan masih dapat mengontrol jalannya pertandingan. Hal ini sudah cukup membuat para tetua yakin bahwa Yongsheng sangat bagus berkelahi dengan tangan kosong. Seperti yang berlangsung saat ini, Yongsheng menggunakan kecepatan tangan untuk menyerang Xiaoyan yang memiliki gada hitamnya. Salah satu tetua juga mengatakan bahwa Xiaoyan akan mendapatkan ujian berat di pertandingan kali ini.
Bahkan bisa dikatakan persentase Xiaoyan lebih banyak kalah ketimbang menang di pertandingan ini. Xiaoyan tak tinggal diam, ia pun mengaktifkan teratai api, kemudian balas menyerang. Sekiranya dengan ini sudah cukup mengimbangi kecepatan yang dilancarkan oleh Yongsheng. Melihat pertandingan begitu dahsyat membuat semua penonton menantikan siapa jua yang akan menang. Di kubu Li King berharap Yongsheng menang, begitupun Gerbang Pan juga berharap Xiaoyan akan menang. Yongsheng merasa dirinya kesusahan untuk menembus pertahanan Xiaoyan, maka dari itu ia mengeluarkan teknik untuk sesegera mengakhiri pertandingan ini. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Xiaoyan terjebak, kesempatan untuk menang sangatlah kecil. Semua orang mengira Xiaoyan akan benar-benar kalah, dan harapannya untuk masuk 10 besar akan gagal. Ketika sudah yakin Xiaoyan akan kalah, Xiaoyan malah mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan teknik terbangnya. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang memiliki kemampuan tingkat tinggi saja coy, sehingga sedikit banyaknya mereka tak percaya apa yang mereka lihat saat ini. Dan diakhiri dengan serangan yang memanjakan mata oleh Xiaoyan. Pada akhirnya ia menang dan berhasil melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Dan film pun bersambung.